Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita bisa berkumpul di Masjid At-Tabayyun, daerah Meruya, Jakarta Barat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan Allah jadikan forum ini sebagai forum yang berkah. Insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan dari buku Prinsip Hidupku. Dan sebagai informasi Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya rutinitas kita selama ini belajar di Masjid At-Tabayyun adalah mengkaji buku Prinsip Hidupku, yang isinya ada 17 nasihat, dan ini kami tulis sebagai pengantar bagaimana seorang muslim ketika dia ingin menjadi seorang hamba yang ideal. Kita berharap semoga dengan mempelajari buku ini dan kemudian diamalkan bisa menjadi seorang muslim yang baik. Kita masuk pada pembahasan yang di buku ini masuk dalam urutan ke-9 tentang mempertahankan sunnah yang rutin. Yang dimaksud dengan sunnah yang rutin adalah amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan waktunya bersifat rutin, seperti sholat rawatib, sholat duha, ibadah rutin yang berupa puasa sunnah atau yang lainnya. Baik. Anda bisa lihat bagi yang punya bukunya di halaman 47 mengenai orang yang beribadah secara rutin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita di waktu kritis ya. Anda harus pasang fokus dengan baik, tapi jangan sampai merem karena nanti bisa kebablasan. Di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hambanya, Allah Subhanahu wa taala berikan pintu surga sesuai dengan nama amalan-amalan. Ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu untuk orang yang rajin puasa. Apa namanya? Namanya Babur Rayyan, pintu Rayyan. Ada pintu jihad dan ada pintu-pintu yang lainnya. Berkaitan dengan keberadaan pintu itu disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah." Siapa yang ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. Yang ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Siapa yang ahli puasa, maka dia akan dipanggil oleh Allah dari pintu Ar-Rayyan. Kenapa diberi nama Ar-Rayyan? Ar-Rayyan dari kata rawa. Rawa artinya adalah kenyang karena banyak minum air. Kalau ada bahasa orang Jawa menyebutnya blendingan. Orang Sunda nyebutnya apa? Itu dalam bahasa Arab disebut dengan rawa. Dan orang yang mengalami kekenyangan karena minum air disebut dengan rayyan. Maka dinamakan pintu rayyan bagi orang yang puasa, karena ujian berat bagi orang puasa itu apa, Pak? Lapar atau haus? Lebih berat hausnya daripada laparnya. Sehingga Allah kasih balasan
mereka yang rajin puasa akan mendapatkan pintu Rayyan sebagaimana perjuangan dia ketika di muka bumi. Allah kasih dia minuman yang akan membuat dia tidak akan kehausan selamanya. Sebagaimana sifat dari air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribahu lam yadma abada. Siapa yang minum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Lalu beliau melanjutkan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil menuju surga dari pintu sedekah. Faqala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Kalimat ini dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat al-fida. Disebut dengan kalimat al-fida. Dan kalimat fida itu bukan sumpah. Karena kalau bersumpah menyebut nama bapak dan ibu, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Sehingga orang bersumpah demi bapak ibuku, dalam Islam ini dilarang keras, termasuk syirik kecil. Dulu sahabat pernah bersumpah seperti itu, lalu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana halifan falyahlif billah aw liyaskut. Siapa yang mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan menyebut nama Allah atau diam. Nah, kalau orang mengucapkan bi abi anta wa ummi, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, ini bukan kalimat sumpah. Dalam uslub bahasa Arab ini disebut dengan kalimat al-fida. Mungkin padanannya dalam bahasa kita nggak ada. Karena orang Arab dengan masyarakat kita mungkin masalah penekanan bahasa berbeda. Kita kalau memberikan penekanan kan paling hanya dengan kata sungguh, yakin, demi Allah itu puncak. Orang Arab terkadang sudah sumpah ditambah dengan kalimat al-fida. Baik. Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Ma 'ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin. Apabila ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu, dia tidak akan mendapatkan bahaya apapun, dia tidak akan rugi. Kemudian Abu Bakar bertanya, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu surga? Berarti orang ini adalah manusia yang paling dirindukan oleh semua pintu surga memanggilnya. Ya fulan, lewat di depan saya, lewat di depan aku, lewat di depan aku, lewat melalui aku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, na'am wa arju an takuna minhum. Iya, dan aku berharap kau termasuk bagian dari mereka. Memperjuangkan seperti ini barangkali terlalu berat. Menjadi hamba yang ahli salat, ahli puasa, ahli jihad, kita nggak punya amal jihad. Selain mungkin jihad dalam bentuk jihadul bayan, jihad menjelaskan kebenaran. Atau ahli sedekah. Menggabungkan semua amaliyah itu bagi kita mungkin sangat sulit. Tapi sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mampu untuk melakukannya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, kalau yang tadi kita baca hadisnya riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sana dinyatakan likulli amilin babun min abwabil jannah yud'a minhu bidzalikal amal. Setiap orang yang rajin beramal, dia disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu di antara pintu-pintu surga. Seperti yang tadi ya. Yang rajin salat dipanggil dari pintu salat, rajin sedekah dipanggil dari pintu sedekah, dan seterusnya. Demikianlah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sudah sampai pada tingkatan berstatus sebagai ahli dalam ibadah tertentu. Baik. Ada satu prinsip yang barangkali perlu kita pahami seperti ini. Prinsip ini mengatakan, ma la yudraku kulluh
la yutraku jullu. Jika sesuatu itu tidak bisa dilakukan semuanya, maka jangan tinggalkan yang paling penting. Ini kaidah ya. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Orang Jawa menyebutnya nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Kalau nggak bisa melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Seperti yang tadi kita sampaikan, kalau kita diminta untuk jadi ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli ibadah A, ahli ibadah B, Pak, rasanya kita nggak sanggup. Rasanya kita nggak sanggup. Baik, kalaupun Anda tidak sanggup untuk menjadi ahli-ahli itu semuanya, minimal miliki salah satu. Artinya, jangan sampai kita tidak memiliki amal yang menjadi keahlian kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan bagi hambanya aneka ragam amal. Itu sebagai anugerah bagi hamba. Karena masing-masing orang terkadang punya passion beramal yang berbeda. Mungkin di antara jamaah ya, ada yang lebih punya kecenderungan, saya kalau sholat bisa menikmati. Kalau sholat saya senang, Pak. Tapi giliran kalau disuruh puasa, beratnya luar biasa. Ada juga model orang yang saya kalau puasa bisa, kalau sosial mau, disuruh sholat nggak mau, malah debat di TV, nggak mau sholat. Orang-orang semacam ini menunjukkan bahasanya masing-masing manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala passion amal yang berbeda. Ada yang punya keunggulan di bidang A, ada yang punya keunggulan di bidang B dari sisi amalia. Maka satu prinsip, kalau tidak bisa melakukan semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Yang paling penting maksudnya adalah bagian mana yang mampu untuk Anda rutinkan. Saya sanggup di sini, baik, jaga baik-baik bagian itu. Anda harus selalu rutin untuk mengerjakannya sampai tercatat di sisi Allah sebagai ahli di bidang itu. Sebagai contoh jamaah, Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau tinggal di mana? Imam Malik di Madinah. Karena itu beliau diberi gelar dengan gelar apa? Imam Daril Hijrah. Imam Daril Al-Hijrah. Imam Malik bin Anas diberi gelar dengan sebutan Imam Darul Hijrah, negeri hijrah. Negeri hijrah itu apa? Madinah. Kenapa beliau diberi gelar Imam Darul Hijrah? Karena beliau tidak pernah keluar Madinah selain haji. Sehingga saat masa belajar, beliau belajar dari para ulama-ulama Madinah. Saat beliau mengajar di Madinah. Hanya ketika haji, beliau keluar dari Madinah. Makanya digelari dengan Imam Darul Hijrah. Pernah satu ketika, beliau dikirimi surat oleh salah satu teman beliau, teman satu perjuangan, satu angkatan belajar di masa silam, bernama Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari ini seorang ahli ibadah, rajin jihad, dan sukanya berada di daerah perbatasan. Daerah perbatasan, kemudian di sana berjaga jangan sampai wilayah kaum muslimin dimasuki oleh orang kafir, sehingga posisinya berada di border. Mengirim surat kepada Imam Malik, menyampaikan, ya Aba Abdillah, jangan kau habiskan waktumu hanya selalu bertemu dengan banyak orang. Karena beliau mengajar di Masjid Nabawi, sehingga ketemu dengan banyak orang. Jangan kau habiskan waktumu hanya habis bersama dengan banyak orang. Mungkin kau perlu merasakan kesendirian ketika kau berada di daerah perbatasan, banyak bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Kau akan bisa merasakan bagaimana lezatnya menikmati ibadah di kejauhan, jauh dari pemukiman, jauh dari tempat tinggal asalnya. Kemudian Imam Malik rahimahullah memberikan balasan surat yang disampaikan oleh Abdullah Al-Umari. Beliau menyampaikan sebuah pesan, dan ini dikutip oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya. Beliau mengatakan begini,
Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal kepada hamba sebagaimana Allah bagi rizki. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki dari sumber yang beragam. Semuanya halal. Ada pengusaha, ada karyawan, ada jualan A, ada jualan B, ada apa lagi? Dan aneka sumber pendapatan yang lain. Tapi semuanya diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari asal yang berbeda. Maka hamba diberi pahala oleh Allah dari amal yang mereka kerjakan, meskipun wujud amalnya berbeda. Ada yang ahli salat, ada yang ahli puasa, ada yang ahli sedekah, dan seterusnya. Semuanya diberi pahala oleh Allah dari aneka amal yang beragam. Itulah makna bahwasanya keberagaman amal yang disediakan dalam syariat ini murni adalah anugerah dari Allah untuk hambanya. Sehingga sang hamba bisa memilih amal sesuai dengan apa yang menjadi passionnya. Dia merasa nyaman ada di mana. Lalu kata beliau, kata Imam Malik, wa kam minal abdi futiha lahu lis-salati wa lam yuftah lahu lis-siyam wa kam minhum futiha lahu lis-siyam wa lam yuftah lahu lis-sadaqah. Ada sebagian di antara hamba yang dimudahkan untuk melaksanakan salat, tapi dia tidak dimudahkan untuk melaksanakan puasa. Dia dimudahkan untuk memberikan sedekah, tapi dia tidak dimudahkan untuk melakukan amal yang lain. Wa ma ana fihi bi adna ma anta fihi. Dan menurutku apa yang saat ini saya jalani tidak lebih rendah dibandingkan apa yang kau lakukan saat ini. Imam Malik punya amal apa? Beliau mengajar hadis di Masjid Nabawi. Kata beliau, menurutku apa yang saat ini saya alami derajatnya tidak lebih rendah dibandingkan apa yang kau alami. Abdullah Al-Umari punya amal jihad, berada di daerah perbatasan. Kata Imam Malik, mengajar hadis di Masjid Nabawi menurutku tidak lebih rendah dibandingkan apa yang saat ini kau alami berupa amal jihad. Wa arju ayyakuna kilana fi khairin, dan aku tetap berharap kepada Allah agar masing-masing kita berada di atas kebaikan. Baik, seperti itulah contoh jamaah yang dipahami oleh ulama Ahlussunnah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sediakan ragam amal sebagai pilihan bagi para hamba agar mereka bisa mengambil salah satu sesuai dengan apa yang mungkin menjadi minatnya. Sehingga ada yang rajin sholat, tapi dia tidak rajin dalam puasa sunnah. Ada yang rajin sedekah, tapi kalau disuruh sholat, hanya bisa yang wajib-wajib saja. Dan aneka amal yang lain. Intinya, jangan sampai kita kehilangan semuanya. Minimal ambil salah satu. Ma la yudraku kulluh, la yudraku jullu. Yang tidak bisa diamalkan semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Baik. Selanjutnya, apa keutamaan ketika seorang hamba itu memiliki rutinitas amal yang kemudian dia kerjakan setiap hari tanpa ada absen, kecuali jika dia punya udzur sehingga mengharuskan dia untuk meninggalkannya. Di antara keistimewaannya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, dan hadisnya sahih riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Ketika seorang hamba itu sakit atau safar, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalan rutin yang menjadi kebiasaannya. Saya ulang. Ketika seorang hamba itu sakit atau safar, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan amalan rutin yang menjadi kebiasaannya. Sehingga kalau bapak punya rutinitas sholat duha, lalu satu ketika Anda melakukan safar dan menyebabkan Anda tidak bisa sholat duha,
maka pahala salat duha tetap mengalir. Anda tetap mendapatkan pahala salat duha. Ibu misalnya punya rutinitas puasa Senin. Hari Senin besok Anda melakukan safar sehingga Anda tidak puasa. Maka Anda tidak puasa bukan karena malas, tapi Anda tidak puasa karena ada uzur, yaitu safar. Dalam posisi itu, maka pahala puasa Senin tetap mengalir baginya. Ini tidak akan bisa didapatkan kecuali bagi siapa? Mereka yang punya rutinitas. Sehingga siapa yang punya rutinitas amalan tertentu, begitu dia punya uzur lalu dia tinggalkan rutinitas itu, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan rutinitasnya. Baik, sekarang kita akan mengukur diri kita, Pak. Yang namanya fisik manusia, makin lama mengalami kenaikan atau penurunan? Yang mana? Penurunan. Baik, fisik manusia makin lama akan mengalami penurunan. Ini indera. Ada masanya dia tidak bisa lagi difungsikan. Sehingga mata mungkin lambat laun makin buruk sampai akhirnya enggak bisa melihat. Telinga juga seperti itu. Potensi dan kemampuan mendengarnya mulai turun sampai akhirnya dia tidak bisa mendengar. Nah, fisik kita juga sama. Ini dengkul masih bisa diajak rukuk. Ada satu masa di mana ini lutut nggak bisa ditekuk. Sehingga orang ketika sholat hanya bisa di atas kursi. Dia nggak bisa sujud dengan meletakkan dahinya di tanah. Ini kaki mungkin masih bisa diajak untuk datang ke masjid kajian. Mungkin ada waktunya di mana jasad ini hanya tinggal bisa diam di atas kasur. Kajian di masjid, Anda sudah nggak bisa lagi untuk mendatanginya. Bahkan Jumatan Anda nggak bisa datang. Demikianlah kondisi fisik hamba. Dan itu bagian dari sunatullah. Siapapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang, nunakkishu fil khalqi, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapapun yang kami beri umur, maka akan kami balik kondisi penciptaannya. Kita berawal dari kondisi lemah, bayi. Kemudian bertahap, dia punya kemampuan dan kesempurnaan fisik. Puncaknya di usia tertentu, lalu turun. Sampai pada titik tertentu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kembali sebagaimana ketika dulu dia baru dilahirkan. Baik, modal utama tinggal akal. Selama ini tidak hilang, maka orang masih punya tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Nah, disinilah ada satu janji indah yang Allah sediakan bagi hambanya yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan ajrun, pahala yang ghairu mamnun, yang terus mengalir. Apa makna pahala yang terus mengalir? Yang nggak pernah putus. Seperti apa pahala yang nggak pernah putus itu? Mukmin diberi janji oleh Allah dalam ayat ini, sebagaimana janji yang Allah sediakan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Sehingga Nabi Muhammad SAW punya pahala yang tidak pernah putus. Hamba Allah yang bukan Nabi juga dijanjikan bisa dapat pahala yang tidak pernah putus. Kalau Nabi punya pahala yang tidak pernah putus, bentuknya gimana? Karena beliaulah orang yang pertama kali mengajarkan Islam, sehingga siapapun kaum muslimin yang mengamalkan syariat Islam, baik bentuknya ibadah, akhlak, muamalah, maupun hukum-hukum yang lainnya, beliau turut mendapatkan pahalanya. Sehingga pahala Nabi SAW tidak pernah putus. Karena beliau yang pertama kali ngajari. Makanya kita pernah sampaikan ya, ada muridnya Imam An-Nawawi
yang bernama Ibnu Imad. Beliau ditanya, apakah kita perlu untuk menghadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau menyampaikan, setiap amal soleh termasuk bacaan Quran yang dibaca oleh kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya bi asli syariah, karena beliau yang pertama kali ngajari syariat ini. Kita bisa baca Al-Fatihah, siapa yang pertama kali ngajari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ajarkan ke sahabat ke sahabat yang lain atau ke generasi bawahnya sampai kepada masyarakat generasi di zaman kita. Maka saat Bapak Ibu membaca Al-Quran, otomatis Nabi Muhammad SAW turut mendapatkan pahalanya, baik Anda hadiahkan maupun tidak Anda hadiahkan. Dipahami ya? Makanya tidak perlu ada kalimat khusus kita hadiahkan untuk Rasulullah SAW, karena ini sifatnya otomatis. Baik, ini kalau Nabi, di mana beliau mendapatkan pahala yang tidak pernah putus, karena sepanjang ada orang yang melakukan amal saleh, beliau turut mendapatkan pahalanya. Kalau kita apa, Pak? Ada sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas berdasarkan riwayat dari Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim. Dan ini dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ketika Ibnu Abbas menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Kata Ibnu Abbas, ini berlaku bagi orang mukmin yang dia rajin salat, rajin puasa, fi syababihi, di usia ketika dia masih muda, ketika fisiknya masih kuat. Hatta idza harima wa dha'ufa, sampai ketika dia sudah tua dan mulai lemah, ajrallahu ma kana ya'malu fi syababihi. Allah tetap memberikan pahala untuknya sesuai dengan rutinitas amal yang dia kerjakan ketika dia masih muda. Sehingga seperti yang tadi saya sebutkan, ini fisik makin lama makin turun kualitasnya, sampai pada titik tertentu nggak bisa difungsikan. Sampai pada usia tertentu mata ini sudah nggak bisa difungsikan. Anda nggak bisa menikmati buka mushaf, bisa baca. Di titik itu ketika Bapak Ibu punya kebiasaan rutin, saya sudah punya kebiasaan, Pak, setiap habis subuh atau habis maghrib saya baca mushaf, saya buka mushaf, saya baca. Matanya masih berfungsi. Sampai di usia misalnya 80 tahun, Allah masih kasih usia panjang untuknya, mata sudah nggak berfungsi. Dia nggak punya hafalan. Karena dulu baru belajar baca Quran, mungkin sudah di usia lanjut, di umur 50 baru belajar baca. Di umur 60 dia baru belajar baca. Sampai kemudian di usia sekian tahun matanya nggak berfungsi. Udah nggak bisa lihat apa yang ada di hadapannya. Apalagi tulisan Arab yang kecil-kecil, ya. Waktu masih pakai kacamata aja kadang burem. Ini sudah sama sekali nggak bisa. Jika dia punya rutinitas sebelum dia mengalami kondisi ini, pada saat dia masih sehat, insya Allah pahala itu terus mengalir sesuai dengan rutinitasnya. Hal yang sama juga ketika orang tidak bisa datang ke masjid karena masalah fisiknya yang nggak bisa datang ke masjid, dia nggak bisa sholat dengan sujud sempurna, rukuk sempurna karena keterbatasan dengkul yang nggak bisa ditekuk. Di posisi itulah dia tetap mendapatkan pahala. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman dan beramal soleh, dia mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Dimiliki oleh siapa? Yang punya kebiasaan. Tapi kalau dia nggak punya kebiasaan seperti itu, kemudian tiba-tiba dia pensiun, nggak ada pensiunan, Pak.
Hanya berlaku bagi mereka yang sudah punya karya ketika dia masih sehat. Berarti Pak, batasnya sejak kapan Pak? Kalau kita yang sudah umur 60 ke atas mau mengawali kebiasaan itu, apakah masih dihitung? Wallahu a'lam. Yang jelas pokoknya Anda punya niat untuk beramal, sebisa mungkin rutinkan. Di satu masa ketika Anda harus berhenti, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan aliran pahala. Karena kita berhenti bukan disebabkan malas, tapi disebabkan apa? Udzur. Punya udzur usia. Baik. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa memiliki amal yang rutin, yang semoga bisa kita andalkan pada saat di akhirat, sehingga kita dipanggil oleh Allah sesuai dengan rutinitas kita. Saya sebutkan ada 2 poin di buku ya, yang bisa kita lakukan agar kita bisa memiliki rutinitas amal sunnah yang itu selalu kita jaga sampai akhir hayat. Pertama, miliki wadhifah. Wadhifah pakai dhot, saudaranya to. Apa itu wadhifah? Wadhifah adalah amal yang kita jadikan sebagai rutinitas dan kita komitmen untuk selalu menjaganya. Wadhifah itu secara bahasa artinya tugas. Dan amal rutin yang kita komitmen untuk selalu menjaganya, tidak akan kita tinggalkan, disebut dengan wadhifah. Baik. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa inna allaha la yamallu hatta tamallu. Wahai manusia, khudhu minal a'mali ma tutiqun, ambillah amal soleh yang mampu untuk kalian rutinkan. Ambillah amal soleh yang mampu untuk kalian rutinkan. Nabi SAW tidak minta kepada kita ambil semuanya, tapi ambil yang mampu kalian rutinkan. Sehingga kalau sekiranya Anda misalnya, saya mau pasang komitmen di sholat Pak, baik, kunci di sholat, kemudian rutinkan. Aneka sholat sunnah yang mampu untuk Anda kerjakan, rutinkan. Duha 2 rakaat, nggak pernah absen. Dia puasa Senin Kemis, atau misalnya 3 hari setiap bulan, nggak pernah absen. Dia pegangi komitmen itu, terus rutin. Demikianlah yang disarankan oleh Nabi SAW. Sehingga begini Pak, kalau kita diminta untuk melakukan semuanya, ketika itu tidak mungkin, ambil yang mampu untuk dirutinkan dan ngukur kemampuan. Kemampuan saya ada di sini. Baik, silahkan Anda ambil bagian itu, kemudian rutinkan. Walaupun apa? Sedikit. Karena kebiasaan masyarakat itu seperti ini. Ketika kita diajak untuk melakukan amal dengan model borongan, itu sanggup. Tapi kalau sedikit tapi rutin, rasanya gimana? Lebih berat. Rasanya lebih berat. Sehingga jamaah misalnya, pas masuk bulan Ramadan, kegiatan apa yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin selain puasa? Tadarus. Dia bisa sampai khatam 2 kali, 3 kali Ramadan. Begitu selesai Ramadan, mushaf ditutup, taruh di rak sampai jumpa tahun depan. Ada kayak gitu? Nah? Mungkin ya, Quran yang ada di rak-rak masjid itu hanya kepake setahun sekali. Hanya kepake saat murojaah atau membaca Quran tadarus setahun sekali. Ramadan baru dipakai. Di luar Ramadan nggak pernah disentuh. Ada aja di situ, di rak itu.
baru Ramadan dipakai. Saya ketemu mushaf yang dipakai setahun sekali. Ya, karena saya sholat di situ rutin, dan memang ketika selesai Ramadan ya sudah ditutup di lemari, nggak pernah dibuka, baru dibuka Ramadan tahun depan. Jadi begitu mau dipakai itu dibersihkan debunya dulu ya, baru bisa dipakai. Baik, makanya sekarang kalau ada orang saya mau wakaf mushaf, ya mungkin Anda perlu pertimbangkan kira-kira dibaca atau tidak. Kalau yang menerima adalah orang yang tidak rajin membaca Quran, mungkin wakaf Anda tidak akan berfungsi dengan maksimal. Tapi kalau yang menerima orang yang rajin baca Quran, insya Allah berfungsi. Nah, itulah yang dimaksud dengan wadhifah. Pilih amal yang mampu untuk dirutinkan. Dengan cara apa? Mengukur kemampuan pribadi. Selanjutnya silahkan rutinkan amal itu. Yang kedua, pertahankan amal itu walaupun sedikit. Pertahankan amal itu walaupun sedikit. Artinya saat Anda berkomitmen untuk milih amal, jangan yang berat. Pak, saya berkomitmen saya akan puasa Daud. Yakin sanggup? Bismillah. Itu pas lagi keterima kerja, dia masih punya semangat yang tinggi. Kayaknya kok enak karena saya diterima kerja di ruangan yang ber-AC, Pak. Jadi nggak terasa panas. Baik, masalahnya model amal yang dianjurkan untuk diambil itu bukan model amal yang sifatnya borongan atau hanya rentang tertentu setelah itu ditinggalkan. Yang bagus gimana? Anda ambil saja yang sederhana, tapi rutin Anda kerjakan sampai akhir hayat. Demikianlah cara para sahabat dalam beramal. Ada seorang sahabat yang sangat rajin untuk melakukan puasa sunnah. Siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As. Masya Allah, dapat hadiah, Pak. Dapat hadiah. Monggo, silakan. Boleh milih salah satu di antara begitu. Baik. Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As, beliau pernah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ingin puasa setiap hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, La shoma liman shomad dahra. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa tiap hari. Sehingga nggak boleh puasa tiap hari sampai kemudian nanti nabrak Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, nggak boleh. Kemudian Nabi SAW menyarankan kepada sahabat Abdullah, berpuasalah 3 hari setiap bulan. Karena itu senilai dengan puasa sepanjang masa. Sebab satu amal soleh dilipatkan berapa? 10 kali. Berarti kalau kita puasa 3 hari setiap bulan, sama dengan puasa 30 hari. Ketika itu kita lakukan tiap bulan, kecuali Ramadan, nggak mungkin 3 hari ya, harus full, maka itu sama dengan kita puasa setiap hari di sepanjang tahun. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, aku mampu lebih dari itu. Disarankan oleh Nabi SAW, kalau begitu puasa sekian, aku mampu lebih dari itu. Terus seperti itu, sampai kemudian Nabi SAW puasa sehari, tidak puasa sehari. Itulah puasa saudaraku Daud dan Jam. Nah, berdasarkan hadis ini, maka bagi mereka yang sudah puasa Daud dilarang untuk puasa sunnah yang lain, walaupun bertepatan dengan hari Arafah. Sehingga misalnya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tanggal 8 Dzulhijjah dia puasa. Berarti kalau menurut urutan puasa Daudnya gimana? Tanggal 9 nggak puasa. Maka dia nggak boleh. Ini kan hari Arafah. Sayang banget kalau saya nggak puasa. Tak puasa, pelanggaran. Itu pelanggaran.
Loh, kamu kan puasa Daud. Kalau kamu puasa Daud, maka jangan mikir puasa yang lain. Walaupun itu bertepatan dengan hari Arafah. Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti tanggal 9 dia nggak puasa, tanggal 10 dia nggak boleh puasa, 11, 12, 13. Dia bisa libur 5 hari. Yang satu sesuai urutan Daudnya, yang 4 karena larangan untuk berpuasa. Baik. Apa yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Amr bin As? Beliau merutinkan amaliyah itu sampai akhir hayat. Hingga ketika beliau sudah menginjak usia tua, fisiknya sudah mulai lemah, barulah Abdullah berkomentar, andaikan dulu saya mengikuti saran Nabi SAW, itu lebih saya sukai daripada seluruh hartaku. Di mana Nabi SAW menyarankan agar tidak terlalu membebani diri. Jadi sahabat itu ketika memilih puasa tertentu, amalan tertentu dilakukan sampai akhir hayat. Enggak model kita ya. Kalau lagi mood mau melaksanakan, kalau enggak mood ditinggalkan. Akhirnya ketika beramal mood-mutan. Tapi enggak moodnya lebih panjang daripada moodnya. Kenapa kok enggak puasa? Lagi enggak mood. Kenapa enggak ke masjid? Lagi enggak mood. Enggak moodnya lebih banyak daripada moodnya. Baik, bukan model seperti itu. Tapi dia jaga rutin sampai akhir. Sehingga Abdullah bin Amr merasa menyesal. Kenapa dulu saya tidak mengambil pilihan Nabi SAW untuk mengambil amalan yang ringan sehingga bisa dirutinkan sampai akhir hayat. Sedikit tapi rutin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, "Wa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling rutin meskipun sedikit. Itu penting ya. Baik. Anda bisa mengambil komitmen. Amal apa yang kira-kira cocok bagi saya? Bisa bentuknya puasa, bisa bentuknya sholat, atau bentuknya yang lainnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya jamaah. Dalam amal ada hierarki status hukumnya. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Mana yang lebih dicintai oleh Allah? Wajib atau sunnah? Wajib. Dalam hadis qudsi Nabi SAW meriwayatkan Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma aftaratuhu alaihi." Tidak ada ibadah yang lebih aku cintai untuk dikerjakan oleh hambaku melebihi ketika dia melaksanakan amal wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan ada di antara hambaku yang dia rajin melakukan puasa, yang dia rajin melakukan ibadah sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Di penggalan yang pertama dalam hadis qudsi ini Nabi SAW menyebutkan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal wajib. Di penggalan yang kedua, di situ ada motivasi. Bagi siapa yang rajin amal sunnah, dia akan dicintai oleh Allah. Dan di penggalan pertama bercerita tentang status amal, di penggalan yang kedua menyebutkan motivasi untuk jadi orang yang dicintai. Sehingga seorang muslim pada saat dia beramal, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Dan dia tidak boleh memperhatikan yang sunnah sementara di saat yang sama menyepelekan yang wajib. Bisa dipahami insyaallah? Baik, sekarang ada kasus. Ada ibu-ibu yang punya utang puasa Ramadan. Kemudian dia mau puasa sunnah di bulan Syawal. Boleh atau tidak?
Ada orang punya utang puasa Ramadan, tapi sebelum utangnya dibayar, dia pengen puasa sunnah di bulan Syawal. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Baik. Boleh atau tidak? Yang benar diperbolehkan. Kok bisa Pak diperbolehkan? Kita punya acuan dalam hal ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bercerita, kuntu alayya minas saumi min Ramadan. Dulu aku pernah punya utang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Lima kanatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak bisa untuk mengqadha'nya kecuali di bulan Sya'ban. Karena memperhatikan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud Aisyah, beliau tidak ingin ketika beliau sedang qadha' puasa, tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mau menunaikan hajat bersama istrinya. Karena beliau sedang puasa wajib, nggak boleh dibatalkan. Sehingga itu menghalangi suaminya ketika mau menyalurkan hajatnya. Aisyah tidak mau seperti itu. Sampai kemudian diakhirkan hingga bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu tinggal berapa dengan Ramadan? Tinggal satu. Itu bulan terakhir karena pasca Sya'ban, Ramadan. Sehingga ketika sudah berada di kesempatan terakhir, sudah nggak boleh ditawar lagi. Wanita yang punya utang puasa harus diselesaikan di bagian ini. Karena kalau sampai melebihi itu, dia berdosa. Dan itu kaidah qadha. Orang yang punya amal yang harus diqadha wajib dikerjakan sebelum batas akhir. Jika dia melebihi batas akhir, maka dia berdosa. Baik. Dan ini dalil bahwa puasa sunnah boleh dilakukan sebelum qadha puasa wajib. Karena tidak mungkin manusia sekelas Aisyah selama setahun nggak pernah puasa sunnah. Itu hampir nggak mungkin. Di saat itulah Aisyah radhiyallahu anha mengakhirkan puasa qadha, menunjukkan bahwasanya ini dalil bolehnya puasa sunnah walaupun punya utang puasa. Sudah? Akan tetapi yang lebih baik adalah dahulukan yang wajib sebelum sunnah. Sehingga kalau Anda mau puasa sunnah apapun, lunasi dulu utang Ramadannya, baru puasa sunnah. Khusus untuk puasa Syawal keutamaannya apa? Seperti puasa setahun. Kapan ini bisa didapatkan? Jika Ramadannya komplit plus dia puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti kalau Ramadannya belum komplit, dia masih punya utang, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, tidak memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dahri, maka dia punya amalan atau punya pahala seperti puasa setahun. Itu syaratnya Ramadannya harus utuh, baru dia bisa puasa Syawal. Baik. Selanjutnya jamaah. Ada kasus seorang wanita masuk waktu duhur, dia ngantuk sehingga tidak langsung sholat. Saya mau sholat kok rasanya berat karena ngantuk banget. Akhirnya dia tidur dulu. Pasang alarm, bangun jam 1:30. Begitu alarm bunyi, kaget dia. Bangun-bangun haid. Bangun-bangun dalam kondisi haid. Sudah? Maka dia harus menjalani haid, anggaplah selama sepekan. Pertanyaannya, duhur yang tadi sudah dia masuki selama kurang lebih sekian jam, tapi dia belum sholat, sampai kemudian datang haid, diqadha atau tidak? Kenapa diqadha?
Hah? Karena dia sudah masuk waktu belum? Baik. Seperti ini berdosa nggak, Pak? Kalau ada wanita mengalami seperti ini berdosa nggak? Terlepas dari wajibnya qada dan tidak. Berdosa nggak? Hah? Berdosa. Kalau ngantuk tidur dulu ada perintahnya. Berarti tidur dulu. Atau misalnya nggak usah tidur dulu lah. Misalnya begini ya. Masuk waktu duhur, dia di tempat belanja. Ya, sudah masuk waktu duhur, dia baru selesai belanja. Ya. Kemudian dia masuk ke kendaraan. Wah, ini di mana sholat? Di tempat belanja, di jalan atau di rumah? Dia pilih di rumah. Saya harus wudhu, kemudian mending sholat di rumah daripada sholat di tempat belanja. Kemudian dia masuk mobil, baik kendaraan. Perjalanan kurang lebih 1 jam. Tambah macet ya 1,5 jam. Ya. Lalu haid. Dosa atau tidak? Karena meninggalkan sholat yang seharusnya dia laksanakan. Dia punya rencana sampai rumah masih longgar. Mungkin dia sampai rumah 1:30, asar jam 3 lebih. Ya kita nggak tahu besok terjadi apa. Berarti dosa kayak gini. Karena tidak segera melakukan yang wajib. Berarti kalau misalnya ya, setiap orang yang menunda pelaksanaan sholat karena alasan apapun, itu berdosa nggak? Dosa nggak? Kajian ya. Maghrib sampai Isya. Ya. Sholatnya ditunda jam 8. Udah sekalian Ustadz, adzan, lanjut. Oh Ustadz kan nggak ngerti. Jangan 5 menit lagi Ustadz mati. Qadarullah 5 menit setelah adzan jamaah ada yang meninggal. Misalnya ya. Bukan ustadznya. Dosa enggak ini, Pak? Hah? Dosa enggak? Kenapa Anda sebut tidak? Nah, disinilah Anda bisa lihat ya. Niat yang menentukan. Niat itu menentukan. Ibu ini yang beliau menunda waktu sholat, itu masih di rentang yang diizinkan enggak? Kenapa? Karena waktu duhur masih panjang. Dia bisa kerjakan tepat waktu, di pertengahan, atau di ujung. Sepanjang rentang ini. Yang penting belum masuk asar. Ya? Apa yang kemudian menjadi batasan antara yang berdosa dengan yang tidak berdosa? Batasannya niat. Ketika si muslim ini punya keinginan, saya akan sholat nanti. Dia punya niat. Di posisi itu, dia tidak dianggap meninggalkan sholat. Dia tidak dianggap meninggalkan sholat. Kecuali kalau kemudian sampai mepet akhir. Nah ini sholatnya orang munafik. Sengaja nyantai-nyantai, nggak ada keperluan. Ntar terus lihat jam, duduk lihat jam, main burung ya, lihat jam lagi main PS. Kalau yang seperti ini ada nasnya, salatnya munafik, sengaja menunda-nunda. Baik, ini tidak, dia mungkin ada hajat, ada kebutuhan, entah ngantuk, di jalan, atau sedang kajian, atau ada kesibukan, dia tunda. Dan wanita tidak punya kewajiban ke masjid. Sampai pada titik tertentu ternyata dia haid belum salat. Selama dia masih punya niat tadi, maka dia tidak berdosa. Paham ya? Nah, qadha atau tidak ada 2 pendapat ulama. Syekh bin Baz mengatakan nggak perlu qadha. Karena dia tidak dianggap meninggalkan salat. Sebab dia waktu itu punya uzur untuk menunda.
Qadarullah haid di luar kemampuannya. Haid itu bisa disengaja nggak? Hah? Nggak bisa. Ketika terjadi haid di luar kesengajaan dia, ya sudah. Ini halangan yang datang tanpa disengaja, menjadi takdir baginya dan dia tidak wajib qada. Meskipun sebagian ulama mewajibkan qada seperti pendapat Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Baik. Dari sinilah sebagian ulama Syafi'iyah seperti yang disebutkan dalam matan Abi Syuja' Ghayatut Al-Ghaya wa Taqrib, beliau menyebutkan matan Ghaya wa Taqrib, matan Abi Syuja', beliau menyebutkan bagi orang yang mau jamak takhir, bagi orang yang mau jamak takhir, dia harus punya niat salat ini mau saya akhirkan nanti. Misalnya Anda waktu duhur di kendaraan ketika safar, sudahlah salatnya nanti kalau sudah asar. Berarti dia punya keinginan apa? Jamak takhir. Kalau dia tidak punya niat untuk melaksanakan salat duhur di waktu asar, terhitung meninggalkan salat. Dengan keberadaan niat, maka dia tidak dihitung meninggalkan salat karena dia punya rencana untuk salat di rentang waktu yang diizinkan, yaitu jamak takhir. Meninggal sebelum sampai tujuan, dia tidak berdosa. Insyaallah mahfum? Baik. Karena amal wajib harus diperhatikan sebelum amal sunnah. Maka berkaitan dengan poin ini, Anda dahulukan yang wajib. Setelah itu tambahkan yang sunnah sesuai dengan passion masing-masing jamaah. Ada yang senang di bidang baca Quran, silahkan dirutinkan. Ada yang senang sedekah, silahkan dirutinkan. Yang senang sholat, silahkan dirutinkan. Ringan, namun lebih langgeng dan tidak pernah putus, lebih rutin, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, tapi hanya sesekali. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi pengantar yang bermanfaat.